Assalamualaikum. Alhamdulillah Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Kalian apa kabar? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita belajar seperti biasa, kita siapkan kelas dulu ya. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Gerak, gerak. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa sekolah kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, Muhammad, silakan. Berdoa dimulai sesuai dengan keyakinan masing-masing. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita absen ya. Ketua kelas, siapa yang nggak datang? Hadir semua. Hadir semua. Berarti kita jumlahnya 25 ya. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah nggak ada yang sakit hari ini ya. Kita bisa berjumpa lagi. Baik, baik. Ibu mau tanya, ada nggak kata-kata hari ini? Ada, Bu. Ya. Apa kata-katanya? Jagalah sehat sebelum datang sakit. Ya, pas sekali, cocok dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan mempelajari nanti gangguan sistem pencernaan ya. Berarti kata-kata hari ini, jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Ya, bagus. Ada lagi? Ada. Silakan Dede. Remaja sehat penuh semangat. Remaja sehat penuh semangat. Ya, kita semangat dulu. Ya, Ibu bilang semangat, semangat, semangat. Kita ulang 3 kali semangat, semangat, semangat. Ya. 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Ya, masih remaja harus tetap semangat. Baik. Siap ya. Untuk mengaplikasikan nilai Pancasila, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada dirjen di kelas kita? Oh ya, Reza. Silakan Reza ke depan. Berharap kepada teman-teman berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
terima kasih kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang penting kita harus semangat terus karena masih muda ya. Baik, kita akan catat dulu pembelajaran kita hari ini tanggal 14 ya. Apa judulnya bab 4? Makanan dan zat-zat makanan. Kemarin kita sudah pelajari tentang sistem pencernaan atau organ ya, organ pencernaan. Masih ingat tentang materi kita minggu yang lalu tentang organ pencernaan? Ayo, siapa yang kira-kira mau menyampaikan tentang sedikit saja tentang materi gangguan sistem pencernaan? Siapa? Putra. Ya, silakan Putra. Ada 6 organ-organ pencernaan. Ya. Pertama Mulut. paring, Ya. kerongkongan, Ya. usus halus, 5 usus besar dan 6 rektum. Lambung di mana? Lambung di Ya, kita ulang sama-sama ya untuk kita ingat kita kembali. Yang pertama adanya mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar dan rektum. Terima kasih Putra. Bagus sekali. Yang lain masih ingat? Kemudian ada satu lagi juga yang harus kita ingat, nggak kalah pentingnya dari organ pencernaan ini, yaitu enzim pencernaan atau enzim-enzim yang ada dalam pencernaan. Siapa bisa mengulang? Ya, namanya lupa Ibu. Oh iya, Amanda. Silakan Amanda. Enzim adalah senyawa kimia yang berbentuk protein yang berperan sebagai katalisator di mana membantu mempercepat reaksi. Ya, mempercepat proses reaksi ya. Reaksi kimia, kalau misalnya nanti di kelas 3 kita akan belajar di metabolisme tubuh. Di situ ada enzim ya. Jadi enzim ini juga nggak kalah penting seperti Ibu bilang tadi dengan sistem pencernaan, karena dengan adanya enzim semua makanan yang kita makan bisa dicerna, bisa menghasilkan energi bagi tubuh kita ya, karena semua tujuan makanan yang kita makan itu untuk menghasilkan energi bagi tubuh kita supaya kita sehat, seperti moto kita tadi ya, jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu ya. Bagus sekali, mantap ya untuk materi yang kemarin. Baik, setelah kita tahu materi kemarin, kita sekarang masuk ke materi yang baru, yaitu materi terakhir dalam semester ini, gangguan pencernaan. Ya, ini judul kita hari ini ya, gangguan sistem pencernaan. Pernah nggak sakit? Ada sakit perut? Kalau kita makan makanan yang tidak sehat, apakah bisa kita sakit atau masih sehat? Pernah nggak makan pedas? Ya, tentunya pada saat kita makan makanan yang tidak sehat, kita akan menjadi sakit, ya kan? Makanya adik-adik tidak boleh makan saus terlalu banyak, tidak boleh makan makanan yang mengandung micin terlalu banyak, tidak boleh kalian makan makanan seperti ayam potong itu tidak boleh terlalu banyak, karena itu bisa mengakibatkan nanti gangguan pencernaan kita. Saya demikian ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita akan lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Kita akan lihat tujuan pembelajaran yang ada di depan kita ya. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini, seperti Ibu bilang tadi, pembelajaran kita hari ini tentang gangguan sistem pencernaan. Otomatis tujuan pembelajaran kita juga menyangkut dengan gangguan sistem pencernaan ya. Yang pertama, pengertian dari gangguan sistem pencernaan.
nanti kita akan melihat atau mempelajari masalah kita yang pertama, yaitu tentang gangguan sistem pencernaan. Apa yang dimaksud dengan gangguan sistem pencernaan? Atau pengertian tentang sistem pencernaan itu apa? Gangguannya, ya, gangguan apa itu gangguannya? Itu yang pertama ya. Yang kedua, di sini kita akan melihat jenis-jenis penyakit. Penyakit apa saja yang terjadi pada gangguan sistem pencernaan? Ya, mungkin banyak seperti yang dirasakan tadi, ada sakit perut, ada muntah, kemudian ada sakit mah, ada diare, ada penyakit-penyakit yang lain. Contoh misalnya yang terjadi di usus yang paling sekarang ngetren mungkin ya, APP namanya, atau appendicitis, atau kita sebut dengan usus buntu. Nah, itu di kalangan remaja sering terjadi penyakit tersebut ya. Mungkin ada beberapa orang, kawan-kawan kalian kemarin ada yang menderita penyakit tersebut, harus dilakukan operasi. Itu juga merupakan penyakit pada gangguan sistem pencernaan yang tujuan kita nomor 2. Kemudian tujuan kita yang di nomor 3, kita harus bisa mengenal macam penyebab penyakit tadi. Yang pertama tadi sih kita sudah mengenal apa penyakit-penyakitnya. Ada penyakit ini, nanti akan kita lihat penyakit A, penyakit B dan segala macam sampai semuanya. Setelah itu kita harus tahu penyebabnya. Apa yang bisa menyebabkan kita sakit perut? Apa yang menyebabkan kita sakit mah? Apa yang menyebabkan kita diare? Apa juga yang menyebabkan seperti barusan kita bilang tentang penyakit appendicitis atau disebut dengan APP atau usus buntu, ya, usus buntu, ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, tujuan pembelajaran kita yaitu penanganan pertama pada gangguan sistem pencernaan yaitu diare. Nanti pada saat pembelajaran kita akan belajar bagaimana membuat larutan oralit. Karena pada diare sering penanganan pertama itu kita akan melakukan pembuatan larutan oralit. Karena jangan langsung pada saat sakit cari obat. Apa salahnya penanganan pertama dulu kita lakukan di rumah atau di sekolah. Ini adik-adik berada di sekolah, kita ada UKS. Kita ke sekolah, ke UKS dulu. Di sini UKS akan dibuat larutan garam oralit, ya. Jadi itu penanganan pertama yang akan kita pelajari di pembelajaran kita hari ini di gangguan sistem pencernaan, ya. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita. Keempat-empat ini merupakan masalah yang harus kita selesaikan. Model pembelajaran yang Ibu bawa hari ini yaitu masih dalam PBL, ya. Jadi di mana siswa Ibu ini di kelas kita ini akan Ibu orientasikan kepada masalah. Tadi kita di tujuan sudah punya masalah 4. Nanti di video lagi kita akan putar video pembelajaran, juga kita akan mendapatkan beberapa masalah yang harus kalian catat. Semua masalah itu harus kita selesaikan dalam hari ini pembelajaran kita. Siap? Siap. Masih semangat? Masih. Ya, sampai Ibu ngomong sendiri, jadi harus ada yang ikut ngomongnya ya. Jadi tentang 4 tujuan pembelajaran kita yang barusan Ibu sampaikan, kita harus benar-benar memahami, harus benar-benar bisa. Apalagi nanti ada pembuatan larutan oralit yang memang nanti petugas UKS akan ada di sini petugas UKS-nya. Ada, otomatis kalian nanti yang akan menangani, memberikan pertolongan pertama pada saat kawan menderita diare di sekolah. Dan demikian tujuannya yang harus kita pahami bersama. Baik, sebelum kita menjawab semua tujuan atau permasalahan kita akan nonton sebuah video pembelajaran. Di video pembelajaran itu nanti akan dipaparkan penyakit-penyakit yang terjadi pada gangguan sistem pencernaan dan penyebabnya. Apa penyebabnya? Bisa sakit perut. Kenapa bisa sakit perut? Itu akan kita nonton bersama di video pembelajaran kita. Baik, kita akan nonton video pembelajaran kita. Tolong siswa-siswi atau anak-anakku semua keluarkan buku, jangan lupa pulpen, mainkan pulpen. Apa yang kira-kira penting di video kita catat.
Ya, yang kira-kira nanti yang kalian nggak tahu dari video itu merupakan masalah bagi kita atau bagi kelompok kita. Ya, jadi tolong dicatat mana yang kira-kira nanti belum jelas di video akan kita bahas kembali dalam diskusi kita. Kita nonton videonya dulu ya. Dengar videonya? Dengar ya? Ya, coba diperhatikan sama-sama.
mulai lagi ya. Kita barusan sudah nonton tentang video pembelajaran kita, yaitu gangguan sistem pencernaan. Kira-kira ada nggak masalah setelah kita nonton barusan? Ibu akan tanyakan satu persatu. Ini kita sudah duduk kelompok? Masih kelompok kita? Ya, karena kita kontraknya biologi dengan orang yang sama, dalam 3 bulan sekali kita roker kelompoknya ya. Jadi kemarin sudah kita roker kelompok giliran pertama, ini kedua, nanti semester depan kita roker lagi. Berarti ini sudah duduk kelompok dengan anggotanya pas? Ada 5 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, karena semuanya hadir lengkap hari ini. Baik, setelah kita tadi nonton video, tentunya kita punya masalah. Ada yang tidak paham dari video tersebut. Mungkin bisa ditanyakan kepada kita semua. Kalau nanti ada pertanyaan tentang apa yang kalian tanyakan sekarang, akan kita selesaikan di diskusi kita. Akan kita pecahkan masalah kita yang kita hadapi sekarang saat ini dalam sebuah diskusi. Diskusi kita nanti akan kita presentasikan ke depan. Ya, kemudian setelah kita presentasikan ke depan, kita tentunya akan mengambil sebuah kesimpulan. Nah, itulah pembelajaran kita yang harus kita lakukan hari ini. Baik, kita lanjutkan. Ibu mau tanyakan dulu kelompok 1. Di mana kelompok 1? Ada masalah? Apa masalahnya? Setelah menonton video tadi, kami memiliki masalah tentang pengertian gangguan sistem pencernaan. Pencernaan. Ya, setelah kelompok 1 tadi menonton video pembelajaran kita, mereka tidak paham tentang pengertian gangguan sistem pencernaan. Bukan begitu? Ya, tepat ya. Berarti yang ditanyakan nanti yang nggak tahu atau yang belum jelas, apa pengertian gangguan sistem pencernaan. Baik, kelompok 1, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Kita tanyakan kelompok 2. Di mana kelompok 2? Iya, silakan kelompok 2, ada masalah? Ada. Apa masalahnya? Kami menemukan masalah. Iya. Kenapa penyakit diare selalu menjadi dominan pada tubuh manusia? Lantas, apa penyebab diare tersebut? Iya. Jadi pertanyaan dari kelompok 2, dominan yang sering terjadi penyakit itu yaitu diare, menurut pengamatan dari kelompok 2. Kemudian kelompok 2 menanyakan penyebab terjadinya diare. Ya, ada 2 masalah kita. Yang pertama tadi, apa pengertian gangguan sistem pencernaan? Yang kedua, kelompok 2 menanyakan apa penyebab terjadinya di diare. Nah, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 3. Ya, kelompok 3, apa ada nggak masalah hari ini? Nonton video tadi, ya. Penyakit apa saja yang sering terjadi dalam gangguan sistem Pencernaan. Ya, tadi kita sudah nonton di video ada beberapa penyakit ya, ada beberapa penyakit, ada 11 penyakit yang sering terjadi pada gangguan sistem pencernaan. Kelompok 3 menanyakan apa saja ke-11 penyakit tersebut yang terjadi pada gangguan sistem pencernaan. Baik, akan kita bahas sebentar lagi. Kita kasih aplaus lagi untuk kelompok 3. Kelompok 4 ada masalah? Ya. Diare. Ya. Iya, mantap. Tadi kita sudah nonton video ya. Videonya ada menceritakan tentang diare, atau ada pembelajaran kita tentang memaparkan tentang diare. Kelompok 4 menanyakan penanganannya. Apa penanganan seandainya ada diare yang terjadi di kita? Jadi intinya kelompok 4 menanyakan apa penanganan yang terjadi pada saat kita diare. Nanti akan kita lihat bersama-sama karena ini semua adanya di LKPD kita. Ya, nanti ada di LKPD kita menjelaskan apa yang kita lakukan pada saat atau apa tindakan apa yang kita berikan pertolongan pertamanya pada saat terjadi diare. Baik, kelompok 5 ada masalah? Tidak, pas kelompok 5 ya. Jadi nggak apa-apa, kelompok 5 siap. Nanti mungkin ada yang harus ditanyakan lagi, silakan tanyakan lagi sama ibu atau sama kita semua di sini. Baik, untuk menyelesaikan permasalahan yang kita barusan yang sudah kita dapatkan di video, kita akan menyelesaikan melalui diskusi seperti ibu bilang tadi. Ibu akan bagikan LKPD.
LKPD itu diisi, sudah ada petunjuknya, dibaca petunjuknya, kemudian dilakukan apa yang diminta. Kalau tidak mengerti, tanyakan sama ibu. Tanyakan sama ibu, ini apa bu, ini apa dari LKPD tersebut. Baik, ibu bagikan LKPD-nya ya. Sudah mulai? Baik. Setelah tadi kita punya masalah, tentunya masalah tersebut ada kaitannya, ada beberapa yang terkait dengan LKPD kita yang nanti nggak terjawab di LKPD akan kita jawab bersama ya. Ibu bagikan LKPD kelompok 1, kelompok satu lagi ya, kelompoknya di belakang kelompok 5 ya. Nah, semua sudah punya LKPD? Di LKPD tersebut ada yang harus kita kerjakan, ada masalah yang harus kita selesaikan. Hampir sama dengan apa yang tadi permasalahan yang kalian dapatkan di video pembelajaran. Ya, petunjuknya sudah ada. Petunjuknya sudah ada, misalnya di LKPD kelompok ganjil. Bu lihat sebentar ya, kelompok ganjil. Di LKPD kelompok ganjil ini ada beberapa gambar yang harus dijelaskan nanti apa yang ditanya di wacana gambar tersebut. Jadi terlebih dahulu kalian dari kelompok ganjil membaca dulu wacana tersebut. Kemudian dari hasil wacana yang kalian baca, kalian pahami, kemudian kalian jawab apa yang ditanyakan sesuai dengan gambar yang ada di LKPD. Karena setiap gambar wacananya berbeda. Paham kelompok ganjil? Boleh. Silakan kelompok genap, ada pertanyaan? Oh ya, kelompok genap. Ini kelompok genap ya. Kelompok genap di sini ada diminta membuat larutan garam oralit. Ya, ada diminta genap ini. Bisa nggak dibuat? Bisa ya. Ibu ada nanti siapkan bahan, nanti tinggal kalian buat larutan oralitnya. Kita akan minta satu kelompok saja untuk membuatnya. Yang lain nanti diperhatikan semua ya. Baik, untuk menghematkan waktu silakan dikerjakan LKPD 10 menit. 10 menit. 10 menit itu waktunya tidak lama. Jadi kalau kita bagikan per satu orang satu pertanyaan atau satu permasalahan yang ada di LKPD kita, insya Allah akan terjawab semua dalam waktu 10 menit. Siap? Masih semangat? Masih. Iya, terima kasih. Dan silakan dijawab. Sudah mengerti cara mengerjakan? Ya, baik. Kalau sudah mengerti, silakan dikerjakan cepat-cepat. Jadi kelompok 1 kan kelompok ganjil nih, ya, tentang gambar-gambar tadi ya, yang jadi harus kalian baca dulu wacananya. Setelah kalian baca wacananya, di gambar itu setiap gambar punya wacana. Setelah baca wacana tersebut, baru kita tahu apa yang diminta. Misalnya di yang nomor 1 ya, di gambar nomor 1 itu seseorang yang duduk itu lagi tidak mau makan sayur, ya kan? Jadi apa yang diminta, apa yang dilakukan kalau orang kurang makan serat, ya itu yang diminta ya. Jadi penyakit apa yang ditimbulkan kalau kita kurang makan makanan yang berserat? Seperti konstipasi. Tadi dijelaskan konstipasi atau apa namanya kalau misalnya dalam kita feses yang keras namanya apa? Konstipasi. Apa itu? Ingat nggak? Sembelit ya. Konstipasi atau sembelit karena dia kurang mengkonsumsi makanan ya, yang sayuran. Jadi dijelaskan di situ apa yang dilakukan atau apa yang dikonsumsi dengan kasus yang ada di nomor 1 itu, yaitu makanan yang banyak mengandung serat. Kemudian penyakit apa? Salah satunya konstipasi ya. Silakan dilanjutkan ya. Gila-gila ada yang tidak jelas dari LKPD kita? Jelas ya. Terus tolong dibaca dulu LKPD-nya. Nah, berarti kalian di sini
larutan oralin. Ada gula ya sesuai dengan alat-alat yang ada yang sudah dicantumkan di RKPD kita. Nanti kalian cara membuat larutan oralin. Kemudian kalian juga punya tugas berikutnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di RKPD. Ada 3 pertanyaan lagi ya. Kira-kira paham nggak? Paham. Cara buat oralinnya sudah paham sesuai dengan langkah-langkah yang ada di RKPD. Ini RKPD kelompok 6 ya. Jadi di sini di RKPD kalian ini ada wacana seperti tadi Ibu jelaskan di kelompok 1 ya. Ini ada wacana, ini ada gambar ada 4. Nah, masing-masing mengerjakan gambar tersebut. Baca dulu apa yang diminta di sini ya. Sekarang kita masuk ke tahap presentasi. Tadi kita sudah menyelesaikan kelompok LKPD kelompok kita masing-masing. Sudah siap kan? Saya. Siapa yang kira-kira sudah menyelesaikan LKPD-nya? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 5 bagaimana? Alhamdulillah. Baik, kalau sudah siap berarti kita sudah siap ke depan untuk mempresentasikan apa masalah yang sudah kita selesaikan di LKPD. Untuk itu, Ibu akan menunjukkan ya, biar siap-siap semua. Jadi nggak ada Ibu suruh satu-satu semua 5 kelompok itu nggak Ibu suruh. Jadi Ibu tunjukkan, Ibu pilih. Berarti arti kata kalian harus siap semua. Harus siap semua, kelompoknya harus selesai semua. Ibu akan minta dengan kelompok 3. Siap kelompok 3? Siap. Iya. Satu lagi Ibu akan minta nanti dengan kelompok 2. Siap kelompok 2? Siap. Baik, sebelumnya Ibu mau persilakan kelompok 2 dulu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok 2. Stop dulu. Untuk kelompok 2 sudah siap? Siap. Sudah. Ada di bawah alat-alatnya? Ada. Taruh di tengah. Biar mudah kalian mengerjakan. Ya. Apa aja alatnya? Sesuai dengan LKPD? Sesuai. Baik, silakan waktu dan tempat Ibu berikan untuk kelompok 2 mempresentasikan tugasnya. Untuk kelompok 2 silakan mempresentasikan kerja kelompoknya. Baik teman-teman, sebelum kami membuka presentasi, izinkan kami untuk mempersembahkan sebuah yel-yel. Nahnu majmu'ati bin isnaini walakil lanaku nasnaini. Kami memang kelompok 2 tapi kami tidak berdua. Jual. Angkat sekali ya. Ya, lanjut. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sawahal khair, nahnu min qaumin hani, nahnu nuridu yasrafu darsa. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang permasalahan yang kami temukan, yaitu gangguan pencernaan dan cara membuat oralin. Kami menemukan masalah yang pertama tentang apa saja gangguan penyakit pada organ-organ pencernaan, dan yang kedua, apa langkah pertama untuk menyembuhkan penyakit diare. Seperti yang sudah ketahui, gangguan pencernaan adalah masalah yang terjadi pada organ-organ pencernaan. Kondisi ini melibatkan satu organ maupun beberapa organ pencernaan yang akan mengakibatkan kita jatuh sakit. Yang pertama, yang paling sangat dominan. Apakah teman-teman pernah merasakan diare? Bagaimana, enak? Tidak ya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu minggu kemarin, yaitu masalah diare. Mungkin di sini kita sudah paham kausalitas dari penyakit tersebut. Sekarang kami akan menjelaskan penyakit yang lainnya, yaitu MA. Ada yang tahu penyakit MA? Ada. Tahu ya, mungkin kita di masa remaja sangat rentan mengalami MA karena mungkin teman-teman tidak mau makan, terlambat makan dan lain sebagainya. MA yaitu rasa tidak nyaman yang terjadi dalam perut yang mengakibatkan kita merasakan perih atau nyeri. Gejala ini terjadi selama atau setelah makan. Kenapa bisa terjadi MA? Karena ada yang tahu? Karena yaitu Konsentrasi semua, konsentrasi. Iya,
disingkat menjadi GERD. GERD ini adalah asam lambung yang naik ke kerongkongan yang menyebabkan nyeri ulu hati atau sensasi terbakar di dada. Kita sangat rentan mengalami asam lambung naik, bukan? Nah, makanya dari itu kita harus menerapkan gaya hidup sehat. Makanan yang bersih belum tentu higienis, tapi makanan yang higienis sudah tentu bersih. Mungkin dilansir dari berbagai sumber, lebih sakit nyeri ulu hati daripada sakit hati karena ditinggal pacar. Bukankah begitu, Dedek? Ya. Ya, bagus. Untuk penjelasan gangguan selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Yang keempat ada intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa adalah penyakit pada gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh tubuh yang tidak bisa menyerap dan mencerna laktosa yang berlebihan. Gejala yang bisa kita rasakan pada penyakit ini adalah kembung, diare, dan kram pada bagian perut. Yang kelima ada tukak lambung. Tukak lambung adalah luka yang terbuka pada bagian lambung yang disebabkan oleh bakteri Coli flori Boleh dilihat lintasnya, Pak. atau yang juga disebabkan oleh konsumsi obat RSAID dalam jangka waktu yang panjang. Dan penyakit yang keenam ada batu empedu. Penyakit batu empedu adalah endapan cairan empedu yang mengeras pada kantung empedu. Yang selanjutnya yang terakhir ada penyakit sembelit. Penyakit sembelit adalah proses di mana feses mengeras karena kurangnya air yang disebabkan oleh tidak beraturnya buang air besar. Untuk selanjutnya kami akan membahas tentang langkah pertama untuk menyembuhkan diare. Pertolongan pertama saat diare, ya, KPD-nya begitu ya. Ya, silakan. Berarti ini didemonstrasikan ya, mendemonstrasikan membuat larutan. Iya, silakan. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara membuat larutan oral. Iya. Pertama, untuk alat dan bahannya, kalian siapkan gelas, 1 botol air hangat, gula pasir, dan garam. Yang pertama, kita siapkan gelas yang sudah bersih. Kemudian, kita masukkan setengah sendok teh garam dan 2 sendok makan gula. Lalu masukkan air ke dalam gelas, air hangat ya. Ya, ada ketentuan berapa mililiter? Ini untuk 200 cc ya. Iya, 200 cc ya. Dan aduk hingga larut. Lanjut. Ya, Larutan oralit siap berarti larutan oralit sudah jadi gitu ya. sampai nanti. Sampai larut ya. Saya akan menjelaskan mekanisme kerja obat oralit. Ya, silakan. Obat oralit yang mengandung berbagai elektrolit yang bekerja dengan mengganti cairan elektrolit yang hilang dari tubuh. Ya. Misalnya dari medicine liberten, elektrolit diperlukan untuk mempertahankan membran sel dalam tubuh. Jazakallahu khair, syukran lillahi wa minkum. Itulah beberapa pembahasan yang kami dari kelompok 2 telah selesaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Apabila itu dua hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan menanyakan kelompok ke kelompok, ada nggak tanggapannya ya? Siap kelompok 2 mendengar tanggapan dari kelompok lain ya? Ada tanggapannya? Ada. Kelompok 5 ya? Silakan kalau kelompok 5 memberi tanggapan. Kami dari kelompok 5 ingin bertanya, apa kegunaan kita minum larutan oralit pada saat diare? Iya. Apa kegunaan kita minum larutan oralit pada saat diare? Kira-kira kelompok 2 bisa langsung menjawab atau bagaimana? Langsung menjawab? Bisa dijawab langsung ya? Baik, kita akan dengarkan jawaban dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Karena larutan oralit yang mengandung
mengandung berbagai elektrolit bekerja dengan cara menggantikan cairan elektrolit yang hilang dari dalam tubuh. Iya. Ya, jadi kelompok 5 mereka menjawab untuk menggantikan cairan yang sudah hilang pada saat kita diare tadi. Jadi kita melakukan membuat penanganan pertamanya dengan memberikan larutan oralit. Ya, gitu jawabannya kira-kira ya. Nanti Ibu jelaskan lagi kalau memang belum paham kelompok 5 ya. Baik, yang lain mungkin ada tanggapan? Kelompok lain? Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4? Pas. Berarti sudah pas. Kelompok 2 silakan boleh kembali ke tempat. Siap? Ini udah mulai ya. Untuk kelompok 1 akan mempresentasikan tugasnya. Kami persilakan untuk mengambil tempat di depan. Silakan. Kelompok 3 ya. Ya, kelompok 3, maaf. Kelompok 3 dulu. Silakan kelompok 3. Ambil tempat. Mau di mana boleh? Ya. Silakan. Ada iya-iyanya? Tidak ada ya? Ya, boleh. Silakan kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang penyakit apa saja yang terjadi pada gangguan pencernaan melalui LKPD pada hari ini. Nah, pertama di LKPD ini terdapat suatu gambar yang menjelaskan bahwa seorang anak tidak mau memakan sayur. Nah, apa penyebab apabila anak ini tidak akan mau memakan sayur? Penyebabnya akan terjadi konstipasi ataupun sebelit. Nah, bagaimana sih caranya agar konstipasi ini tidak terjadi? Caranya anak ini agar mau memakan makanan yang berserat ataupun sayur ini. Nah, untuk gambar kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Di gambar kedua itu orang yang mengonsumsi makanan pedas berlebihan. Jadi jika teman-teman mengonsumsi makanan pedas yang berlebihan dapat menyebabkan penyakit mah. Kenapa sih bisa sakit mah? Ya, saat sakit mah karena adanya kandungan capsaicin, yaitu yang pada makanan pedas tadi kan masuk ke dalam tubuh kita, akan membuat lambung kita iritasi sehingga asam lambung kita naik, kita mual-mual, muntah, sakit kepala, sakit perut. Nah, itu tadi adalah gejala penyakit mah. Jadi untuk mengatasi penyakit mah, teman-teman bisa makan secara teratur, kurangi makan makanan pedas, dan makanlah makanan yang sehat dan sempurna. Oke, stop. Baik, jadi di gambar ketiga kita bisa melihat bahwa ada dua gambar. Yang ini gambar pertama ada seorang wanita yang memegang perut, pertanda dia mengalami isi perut. Kemudian ada gambar makanan dan juga di atasnya ada 4 bakteri. Jadi yang bisa kita simpulkan bahwa dari gambar tersebut bisa kita ambil sebuah poin yang dimana mengatakan bahwa makanan itu bisa terkontaminasi dengan dua hal. Yang pertama dengan zat dari luar, biasanya dia terkontaminasi dengan bakteri ataupun cyanida. Kemudian dia bisa beracun juga, yang disebabkan oleh kadaluarsa suatu bahan makanan. Dan juga penyebabnya itu macam-macam. Di antaranya ada penyebab bakteri salmonella dan juga bakteri Escherichia coli yang dapat menyebabkan diare atau penyakit lainnya. Kemudian penyakit yang ditimbulkan dari dekontaminasinya makanan dengan zat-zat racun beragam. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada diare, kemudian ada juga yang sampai menyebabkan kematian. Dan itu kadar racunnya tinggi. Ya mungkin Pada gambar nomor 4 kita bisa melihat bahwa ini gambar yang sangat familiar dengan kita, apalagi anak-anak zaman sekarang ya. Mie. Pada gambar LKPD ini menjelaskan bahwa orang yang gemar mengkonsumsi makanan instan yang berlebihan. Mengkonsumsi makanan instan yang berlebihan dapat menyebabkan usus buntu. Ada yang tahu usus buntu? Ya. Pada
makanan instan ya. Terus cara mencegah agar kita tidak mendapatkan busuk itu bagaimana? Dengan cara berhenti memakan makanan instan. Ya, selesai presentasinya. Baik, kita akan menanyakan, ada nggak tanggapan mengenai mie instan? Pas ya? Ya, berarti nggak ada tanggapan untuk kelompok 3? Nggak ada? Ya, kelompok boleh kembali ke tempat, boleh diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri semangat. Setelah kita mendengar tadi presentasi dari dua kelompok, kelompok yang berbeda, maksud saya karena LKPD kita berbeda juga, kita presentasikan hanya satu kelompok, satu LKPD ya. Kita sudah mendengar tadi bersama-sama tentang pembahasan atau presentasi dari permasalahan yang dihadapi oleh kelompok 2 dan kelompok 3. Tadi di kelompok 2 menarik sekali ya, mereka mendemonstrasikan cara membuat larutan oralit ya. Jadi pada saat nanti kita bertugas di UKS, mau siapa aja, mungkin ada anggota UKS di sini, bisa kita melakukan demonstrasi tersebut untuk sesama kita pada saat ada yang menderita diare ya. Jadi nggak langsung harus kita minum obat, boleh kita lakukan dengan langkah pertama yaitu memberi larutan oralit ya. Menarik sekali. Semoga apa yang disampaikan dengan kelompok 2 tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, baik itu kita lakukan di rumah maupun di sekolah ataupun dimanapun kita berada, karena bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan oralit tidak jauh dari kita, sering ada di sekitar kita, yaitu adanya garam, adanya air, dan adanya gula ya. Menarik sekali. Kita kasih applause untuk kita semua. Baik, kemudian di kelompok 1 tadi, di kelompok 3 tadi, mereka sudah menyajikan tentang wacana yang ada di LKPD ya, karena wacananya ada 4, jadi mereka 4 sudah menjelaskan di LKPD di LKPD ganjil tadi ya. Jadi untuk menghemat waktu, kita akan minta kesimpulan ya dari kelompok yang tidak presentasi, yaitu kelompok 1 boleh, kelompok 4 boleh, kelompok 5 boleh. Siapa yang mau kasih kesimpulan? Kelompok mana? Kelompok 1, kelompok 4. Kita persilakan kelompok 1 dulu. Ya, silakan kelompok 1. Ya. Pencernaan adalah masalah yang terjadi pada organ-organ saluran pencernaan. Penyakit terjadi pada sistem pencernaan, terutama pada awal, muntah, diare, peredaran pada lambung, hepatitis, dan seterusnya. Ya. Boleh, terima kasih. Mungkin mau ditambahkan yang kelompok lain, kelompok mana? Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Jadi kesimpulannya tadi kami sudah melihat Ya. dan cara penanganan utama pada saat diare, Iya. yaitu dengan cara pembuatan larutan oralit. Larutan oralit ya. Yang pertama menyiapkan gelas, Ya. tambahkan gula, garam, dan sendok durian. Masukkan gelas sebanyak 2 sendok makan dan garam sebanyak 1,5 sendok teh serta air panas sebanyak 200 cc. Makan lagi mengajukan jalan dan siap Untuk diminum. Ya, terima kasih kelompok yang sudah memberi kesimpulan. Baik, kita akan melihat juga ya dari PowerPoint kita ada beberapa penyakit yang kita alami yang sudah dijelaskan tadi di presentasi kita. Kelompok yang sudah presentasi di depan sudah menyebutkan penyakit-penyakit apa saja ya. Ini Ibu akan menjelaskan sekilas saja tentang penguatan yang tadi mungkin belum tersampaikan dengan kelompok yang presentasi ke depan ya, yang sudah Ibu lewatkan ya. Ini sudah kita ya. Sistem pencernaan tadi, gangguan sistem pencernaan. Apa gangguan sistem pencernaan? Tadi sudah disampaikan dengan kelompok 1, masalah yang terjadi di dalam
organ pencernaan, ya, apapun masalahnya, masalah yang terjadi baik itu muntah maupun diare, sakit perut dan segala macam. Ya, kemudian kita akan lihat ini ada malabsorpsi, gangguan penyerapan, ya. Itu bisa terjadi karena kita menderita beberapa sistem organ pencernaan yang terganggu. Jadi gangguan penyerapan itu terjadinya di usus. Itu terjadi tidak sanggup melakukan penyerapan, ya. Namanya malabsorpsi. Kemudian ada ini nanti materinya akan Ibu share ke grup kita biar konstipasi. Tadi sudah dibahas, ya. Konstipasi sama dengan sembelit, ya. Sering kali kita menderita sembelit itu. Kenapa bisa terjadi sembelit? Tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok. Maka apa kita tekankan lagi biar kita jangan terjadi sembelit. Itu yang pertama, kurangnya mengkonsumsi makanan yang mengandung sayur, yang mengandung serat, ya. Kita dalam hal ini kita boleh mengkonsumsi makanan-makanan, contohnya sayur yang berwarna hijau, ya. Kita suka kan makan sayur? Saya yakin kalau yang muda-muda malas makan sayur, ya. Kalau kita malas makan sayur di laki-laki biasa, itu sering terjadi sembelit, ya. Gangguan fesesnya yang keras. Kenapa bisa keras? Karena yang pertama yang terjadi tadi sudah malas kita makan sayur, yang kedua kita ogah-ogahan dalam buang air besar. Alah sebentar lagi, ini udah sakit, udah mau BAB, tapi tidak mau BAB. Kita tunggu dulu sebentar lagi, ini kesana dulu sebentar lagi kita BAB. Di situ terjadi terus penyerapan air, diserap terus, yang dibuang nanti melalui ginjal jadi urin, ya, diserap. Akhirnya feses itu mengeras, keras, fesesnya keras, ya. Feses itu tahu, ya, feses itu mengeras. Jadi lama-lama mengeras. Kalian juga tidak buang air besar. Itu pada saat kita buang air besar itu terjadi sembelit, ya. Kemudian kalau lama-lama itu kalian pertahankan, akan terjadi beberapa penyakit yang ada di usus. Salah satunya ambien, ya. Ambien itu bisa terjadi karena pertamanya seperti ini, bisa terjadi seperti luka pada anusnya. Pada saat kita BAB bisa berdarah anus kita, ya. Jadi kemudian kita akan lihat lagi penyakit diare, ya, yang penanganannya tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Baik, kita akan lihat yang tidak tadi disinggungkan dalam LKPD. Yang ini nanti bisa Ibu share, ya, ke kelompok kita, ke grup WA kita. Ini yang tidak ada. Tadi selain gangguan sistem pencernaan di kita ini juga harus tahu, karena ini pertemuan terakhir, Ibu harus jelaskan sedikit tentang hal ini, karena minggu depan kita sudah masuk dengan ujian, jadi nggak ketemu lagi. Jadi harus Ibu jelaskan tentang itu bukan endoskopi, yang digunakan di dalam gangguan pencernaan, ya. Ini salah satunya adanya endoskopi. Mungkin ada nggak yang sudah pernah di endoskopi? Ada. Bisa diceritakan pengalamannya? Iya, di dalam lambung. Iya. Jadi seperti selang. Ada di ujungnya ini ada lambung, ada kamera. Kamera ini dimasukkan ke dalam lambung kita sekitar 40 sampai 50 cm, ya, sampai 50 cm. Sebelum kita dimasukkan selang tersebut, mungkin kita akan disuruh makan makanan nasi dicampur kecap. Gak boleh makanan yang lain, harus nasi dicampur kecap. 15 menit setelah kita makan nasi dicampur kecap, baru kita diendoskopi, ya, dimasukkan selang ke dalam mulut. Kita akan telan pelan-pelan, ya, sakit, yang namanya benda asing masuk ke dalam lambung kita itu sakit, ya. Dimasukkan melalui mulut, kita telan pelan-pelan sampai dikamerakan ada nampak lambung kita. Nah, di situ kita biasa untuk dilihat ada enggak bengkak pada lambung, ada enggak benda seperti tumor misalnya, atau kanker, atau adanya penyakit-penyakit yang lain yang memerlukan endoskopi, ya.
Baik, kemudian yang berikutnya ada CT scan, ya. Jadi ini merupakan satu alat yang digunakan salah satunya untuk melihat kepala dan organ pencernaan atau organ-organ yang lain yang sangat kecil yang nggak nampak bisa dilihat dengan tadi misalnya endoskopi itu nggak nampak. Ini kalau CT scan ini ke hal yang sangat kecil bisa nampak. Jadi pada kita bentuknya seperti kayak patung gitu ya, nggak boleh bergerak. Kalau posisi kita begini ya begini terus sampai selesai siap. Karena pada saat kita di foto CT scan ini kalau kita bergerak nggak dapat. Jadi kita seperti dimasukkan ke dalam kayak tong gitu, kemudian kita didorong ke dalam tong tersebut, ya tidak boleh bergerak beberapa menit. Setelah selesai kita akan dikeluarkan, baik itu akan dilihat kepala kita maupun organ-organ kita yang lainnya yang menderita sakit. Ya, satu lagi nih, USG. Mungkin ini bukan merupakan hal yang nggak pernah kita dengar ya. Mungkin kalau ada kakaknya hamil itu di USG ya kan. Nah, itu juga bisa merupakan satu hal yang bisa dilakukan untuk gangguan sistem pencernaan. Ini bisa kita lihat di sini pemeriksaan dalam bidang penunjang diagnostik yang dimanfaatkan gelombang ultrasonik ya. Jadi mungkin di sini adik-adik yang sudah melihat, yang sudah pernah melihat USG ini merupakan bukan hal yang baru. Ya, jadi yang keempat ini yang mungkin yang jarang kita lihat ya, laparoskopi. Yang namanya kopi-kopi pasti ada kameranya, kayak endoskopi tadi ya. Ini untuk apa? Membersihkan darah kita. Ini yang dilakukan, alat ini dilakukan untuk membersihkan darah ya. Nanti akan kita pelajari lagi untuk selanjutnya kalau nggak jelas lagi nanti akan kita lanjutkan di pertemuan kita selanjutnya ya. Baik, ada pertanyaan? Ada? Pas? Baik, kalau sudah pas kita akan masuk ke dalam mau menanyakan seperti kemarin-kemarin, refleksi ya, masuk ke refleksi. Senang nggak kita belajar hari ini? Atau kita menggembirakan nggak belajar hari ini? Atau gembira? Kemudian kalau misalnya dalam tadi presentasi setiap kelompok itu, kira-kira kelompok yang presentasi itu bisa nggak kalian merasakan kreatif mereka? Bisa ya. Kemudian kira-kira kita semua di sini dalam pemikiran menyelesaikan tadi LKPD kita ya, kita membutuhkan pemikiran yang kritis nggak? Iya ya, membutuhkan pikiran yang kritis. Kita harus berpikir panjang. Kira-kira ada nggak yang yang mau menceritakan sedikit tentang suasana pembelajaran kita hari ini, Reja? Iya, silakan Reja memberi refleksi. Iya, iya. Iya, itu refleksi kita. Berarti ya intinya semua suasana dalam pembelajaran kita hari ini menyenangkan. Menyenangkan? Iya. Baik, Ibu akan bagikan selanjutnya ya, ada 5 soal yang harus kita kerjakan ya di dalam pembelajaran kita. Ini soalnya dijawab aja langsung di kertas ini. Kalau jawaban A benar berarti jawabannya 1A seperti biasa. Bisa dimengerti ya? Ibu akan bagikan. Oke. Soal dijawab secara cepat dan tepat. Yang udah dapat jawab terus ya, jangan nyontek. Jawabnya masing-masing. Silakan jawab masing-masing. Ya, silakan dijawab soalnya. Waktunya 5 menit. Satu soal 1 menit.
Jangan nyontek, kerjakan masing-masing. Apa tadi pertanyaan yang ada di situ? Tentunya sudah kita bahas tadi ya. Siap? Ya. Sudah siap semua? Silakan dikumpulkan ketua kelas tiba-tiba. Sambil kita menunggu ketua kelas mengumpulkan lembaran jawaban dan LKPD. LKPD-nya juga ketua kelas Muhammad, tolong dikumpulkan semua. Ya, cepat-cepat. Baik, Ibu mau menyampaikan sedikit tentang kita akan menghadapi ujian. Karena pembelajaran kita sudah selesai. Tadi kalau memang ada hal yang mau ditanyakan kembali, boleh di luar pembelajaran kita yang nggak jelas ya, mungkin ada yang nggak jelas, boleh ditanyakan kembali. Tapi pembelajaran kita sudah selesai, kita akan menghadapi ujian. Jadi tolong semua soal-soal yang sudah pernah kita bahas, baik di pertemuan pertama dulu di bulan 7 ya, 7, 8, 9, 10 sampai hari ini, itu sudah banyak soal-soal yang pernah Ibu berikan, diulang kembali, dipelajari kembali. Karena di soal-soal yang sudah Ibu berikan itu, Ibu akan membuat, terima kasih, akan membuat soal untuk ujian finalnya. Ya, ujian semesternya soal-soal yang Ibu kasih itu akan Ibu keluarkan kembali di ujian semester nanti. Kalau ada soal-soal itu yang belum paham, boleh ditanyakan lagi. Nanti akan kita bahas kalau ada kegiatan di sore hari. Demikian pertemuan kita hari ini, lebih kurang dari saya yang saya sampaikan, Ibu minta maaf. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil. Pembelajaran kita hari ini selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.